Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah bersemangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong, menopang, dan menyertai kita dalam seluruh karya yang kita kerjakan. Hari ini kembali saya akan menyampaikan renungan dan refleksi dari pertanyaan yang ada di dalam Katekismus Heidelberg. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa dan memohon hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan penebusan di dalam Kristus anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur untuk pengampunan dan pertolongan Roh-Mu yang menjadikan kami milik kepunyaan-Mu untuk semakin serupa dengan gambaran anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti pengajaran hari ini, agar apa yang kami peroleh, kami mengerti, kami dapat taati dan kami lakukan dengan benar. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berikan pencerahan dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan waktu ke depan dalam perenungan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang ke-47 demikian. Jika demikian, apakah Kristus tidak menyertai kita sampai ke ujung dunia seperti yang telah Ia janjikan? Jawabannya, Kristus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Berkaitan dengan natur kemanusiaannya, Ia tidak lagi berada di bumi. Tetapi berkaitan dengan kealahannya, keagungannya, anugerahnya, dan rohnya, Ia tidak pernah sesaat pun tidak hadir menyertai kita. Hal yang paling penting dalam hidup kita bukan berkat, bukan segala pemberian jasmani, bukan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan natural kita. Hal yang paling penting dalam hidup kita ialah penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita karena Ia adalah Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang setia pada janjinya. Tentu dalam keterbatasannya sebagai kemanusiaannya, Ia tidak seperti 2000 tahun lalu mendampingi, membimbing, mengajar, memberi contoh, dan segala hal yang dinyatakannya kepada murid-muridnya. Namun demikian, pelayanan yang dikerjakan Kristus di masa lalu dapat juga kita nikmati, kita alami, kita rasakan melalui karya Roh Kudus yang ada dan diam dan tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus meneruskan seluruh pelayanan Kristus agar kita semakin serupa dengannya dan mengikuti kehendak Allah kita, Bapa yang di surga. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, penyertaan Tuhan tidak pernah tidak terjadi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir. Apa yang terjadi, Tuhan hadir dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan dapat kita alami, rasakan, dan nikmati melalui perenungan firman Tuhan, doa-doa kita, karya-karya kita di bumi ini, bahkan di dalam istirahat kita, dalam pergumulan kita, dalam sakit penyakit yang kita hadapi, dalam sukacita yang kita sedang nikmati, bahkan dalam duka cita yang kita sedang gumulkan.
Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan peristiwa apapun yang sedang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yakinkan dalam diri kita bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Immanuel. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan deisme, yang meninggalkan ciptaannya lalu membiarkan berjalan seperti mesin. Tuhan kita tetap memakai kebebasan kita, dan kita bebas menggunakan kebebasan kita. Namun Tuhan pimpin kita agar kita bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kasih-Nya, kebenarannya, dan kesuciannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu bahwa natur Kristus bukan lagi hanya yang ilahi, tetapi juga yang manusiawi, yang sempurna, yang menunjukkan bahwa kesempurnaan dalam keberadaan kita nantinya sebagai manusia akan kita nikmati di langit dan bumi yang baru. Dalam perjalanan hidup kita menuju ke sana, kita selalu disertai oleh Tuhan. Mungkin kita sedang dalam pergumulan dan kesulitan dalam kehidupan, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita sedang dalam kesusahan di dalam kehidupan kita, menghadapi pandemi, menghadapi kesusahan mencari nafkah, bahkan di dalam pergumulan relasi kita dengan diri, dengan sesama, dengan keluarga, dengan siapapun. Kita harus tahu dan harus menyadari Tuhan hadir dan menyertai kita. Penyertaan kita tentu terbatas, tapi penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Sebab Tuhan bukan di kanan kiri kita, bukan di depan dan belakang kita, tapi Tuhan ada di dalam hidup kita. Totalitas seluruh hidup kita itu di dalam perhatian Tuhan. Karena kita seperti biji matanya, yang dijaga, yang dipelihara demikian rupa untuk menyaksikan kemurahan, keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah di dalam dan melalui hidup kita. Pertanyaan yang berikutnya yang perlu kita renungkan lagi ialah dari pertanyaan ke-48. Tetapi jika natur manusiawinya tidak hadir dimanapun kealahannya berada, bukankah dengan demikian kedua natur di dalam Kristus ini terpisah satu dari yang lainnya? Tentu kita harus mendengar jawabannya dengan jelas dan pasti. Jawabannya sama sekali tidak, karena kealahan tidak bisa dibatasi dan maha hadirnya, maka kealahan tersebut melampaui batasan-batasan dari natur manusiawi yang dikenakan oleh kealahan pada pribadi Yesus Kristus. Meskipun demikian, kealahan tersebut tetap ada di dalam natur kemanusiaan ini dan tetap dipersatukan secara pribadi dengan dirinya. Artinya, kedua natur tersebut pada pribadi Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, tidak bercampur, tidak berganti posisi. Dan kita harus tahu, di dalam dan melalui keadaan seperti itu, kita yakin dan percaya seperti Tuhan hadir dalam hidup kita, yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu. Yang dimaksud dengan ruang apa yang kita lihat secara kasat mata. Yang dimaksud waktu ialah berkaitan dengan kehidupan historis kita di dalam dunia ini. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang waktu. Dia omnipresent. Semua yang terjadi di hadapan Tuhan itu adalah present. Artinya tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan di dalam keberadaan Dia yang adalah eksistensinya ialah present. Tetapi di dalam konteks kita, keberadaan kita ialah ada masa lalu, ada masa depan, ada masa sekarang,
dan kita dibatasi oleh ruang baik tubuh kita maupun umur kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadirannya nyata, bahkan kita tahu dan bisa menikmati kuasanya, mukjizatnya, kasihnya, bahkan hikmat pengertian dan bijaksananya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia bisa berkata dan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis. Ia dapat memakai dan mengoptimalkan apa yang ada pada kita dengan bebas, dengan kuasa yang ada padanya. Dan pertanyaan yang ke-49 ialah, apakah keuntungan bagi kita dari naiknya Kristus ke dalam sorga? Jawabannya pertama, bahwa Kristus adalah pembela kita di hadapan Bapanya di surga. Kedua, bahwa kita memiliki daging kita di dalam surga sebagai sebuah jaminan yang pasti bahwa Kristus sebagai kepala juga akan membawa kita, anggota-anggotanya, ke atas kepada dirinya sendiri. Ketiga, bahwa Kristus mengutus rohnya kepada kita sebagai jaminan kita lebih lanjut, yang oleh kuasanya kita mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, dan bukan yang di bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, prinsip bagaimana Tuhan naik ke atas dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa ialah keimamannya yang tidak pernah tergantikan dan tidak pernah ada yang menggantinya. Keimamannya, keimaman yang bersifat kekal. Sebagai imam besar agung yang satu-satunya itu, ia bersyafaat untuk kita, mendoakan kita, menopang, mendukung kita dengan nyata. Mungkin saja ada doa-doa kita yang tak tersampaikan. Mungkin saja ada doa-doa kita yang salah mengucapkan. Tetapi Kristus akan mendoakan kita dan menyempurnakan setiap doa kita yang kurang tepat itu, meluruskannya, menyampaikannya kepada Bapa di surga. Dan tentulah sebagaimana ia manusia, mengetahui keberadaan kita sebagai manusia. Hal yang penting yang perlu kita perhatikan lebih mendasar ialah Roh Kudus diutusnya untuk beserta dengan kita. Bukan hanya dia memberikan karunia-karunia pelayanan, karunia-karunia yang memberikan kita kemampuan untuk melayani Tuhan Allah dan sesama, tetapi juga Roh Kudus akan menjadikan kita, membentuk kita, memperlengkapi kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Allah yang sungguh-sungguh menyatakan shalom bagi umat manusia. Dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, Roh Kudus akan mendorong kita menghadirkan shalom dimanapun kita berada. Di rumah, di kantor, di ladang, di lautan, di tempat-tempat tersembunyi. Kalau kita ada dan hadir di sana, maka Roh Kudus akan menolong, menuntun, mengarahkan kita membawa shalom itu kepada sesama, yaitu damai yang dari Tuhan, yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dan di dalam damai dari Tuhan itu, kita mendapatkan betul-betul kesejahteraan lahir batin kita di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, karena ada jaminan dari Kristus, jaminan dari Roh Kudus, dan pastilah jaminan daripada Bapa di surga, kita menikmati hidup begitu limpah di bumi ini. Memang kalau kita lihat faktanya, betapa rumit dan sulitnya menjalani kehidupan di bumi ini. Banyak persoalan, pergumulan, air mata yang muncul, yang hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tetap bersemangat. Bersemangat, berjuang, menghadapi semuanya dengan penuh sukacita. Marilah kita bersukacita dan terus berharap kepada Tuhan. Berjuang bersama, mengoptimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita.
pastilah Tuhan memimpin langkah kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, disertainya, dan Dia sungguh-sungguh baik. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami diingatkan akan maksud dari kehadiran Tuhan di bumi dan kenaikannya, bahkan kehadirannya di sebelah kanan Allah Bapa. Namun demikian kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Adil, yang selalu menyertai kita, yang tak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan jalan sendirian. Engkau memberikan hikmat, memberikan rejeki, terlebih lagi penyertaan-Mu yang lebih dari apapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah hidup kami untuk menyatakan kasih, kebenaran, kuasa, kemurahan hati, belas kasihan dan pengampunan untuk hidup kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kami, sertailah kami, pimpinlah kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.